Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1 Diariah Batulai Syarifati, 2 Firdania Rahma Yunia, 3 Laksita Rukmi Retno Palu, 4 Putri Oksana Female, 5 Vina Eka Pratiwi. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Tragedi Paniai merupakan peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang mengakibatkan 4 orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk, dan 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan. Penjelasan atau cerita singkat tentang kasus. Tragedi Paniai bermula pada 8 Desember 2014 tengah malam, saat sebuah mobil hitam melaju dari Enaro menuju ke Kota Madi. Diduga dikendarai oleh 2 oknum anggota TNI, diberhentikan oleh ketiga remaja warga sipil. Ketiga remaja tersebut meminta agar lampu mobil dinyalakan, karena pada saat itu mereka mengetatkan keamanan menjelang Natal. Tidak terima ditahan, anggota TNI tersebut kembali ke markas yang ada di Kota Madi dan meminta agar beberapa anggota lainnya untuk kembali ke Togokotu, tempat di mana ketiga remaja tersebut menahan mereka. Mereka pun kembali dan mengejar ketiga remaja tersebut. 2 orang lari dan 1 orang dipukul hingga babak belur. Warga pun melarikan anak tersebut ke rumah sakit. Keesokan harinya, warga berkumpul untuk meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang dianiaya tersebut. Mereka berkumpul di lapangan Karel Gobay yang terletak di depan kantor polisi dan Koramil. Merasa tak mendapat tanggapan, situasi pun memanas. Warga melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan menggunakan batu. Aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membubarkan massa. Akibat tragedi tersebut, tercatat 4 orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk, serta 21 orang lainnya terkena luka penganiayaan. Penyebab pelanggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab pelanggaran. Peristiwa ini diketahui diawali pada malam 7 Desember 2014 di Enaro Tali, Kabupaten Paniai, Papua. Kejadian ini ditengarai diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang sedang mengendarai mobil Toyota Fortuner berwarna hitam tanpa menyalakan lampu. Namun tak disangka, teguran ini menyebabkan perkelahian yang berujung penganiayaan oleh anggota TNI. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Desember 2014, masyarakat Ipakye berangkat menuju Enaro Tali, menuju Polsek Paniai dan Koramil guna meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Masyarakat berkumpul di lapangan Karel Gobay yang terletak di depan Polsek dan Koramil sambil menari dan menyanyi sebagai bentuk protes atas tindakan yang dilakukan oleh aparat pada hari kemarin. Merasa tidak mendapat respon, kejadian pun semakin memanas. Masyarakat pun melempari pos polisi dan pangkalan militer menggunakan batu. Aparat menanggapi tindakan tersebut dengan melakukan tembakan guna membubarkan massa. Namun sayangnya, 5 orang tewas dalam kerusuhan ini. Hak yang dilanggar. Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menetapkan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Militer dan kepolisian diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Setelah kasus Paniai pada tanggal 7-8 Desember 2014 dilakukan pembahasan yang mendalam dengan sidang paripurna. Secara aklamasi, kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Demanik.
dalam keterangan tertulis Sabtu 15 Februari 2020. Kala itu terjadi peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang berusia 17 sampai 18 tahun meninggal akibat luka tembak dan luka tusuk, sedangkan 21 orang lain mengalami luka penganiayaan. Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut. Hak yang dilanggar pada peristiwa ini yaitu memenuhi kejahatan manusia dengan elemen of crimes, adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Dan oleh karena itu, pada tanggal 15 Februari 2020, kasus Paniai dinobatkan sebagai kasus pelanggaran HAM terberat. Penyelesaian kasus. Terkait dengan penyelesaian kasus peristiwa Paniai, dalam konferensi pers pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Komnas HAM menyatakan bahwa Presiden harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, maka Presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen sesuai ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel. Masa depan penyelesaian kasus Paniai hanya ada di tangan Presiden Jokowi. Komitmen janji Jokowi untuk penuntasan kasus Paniai yang beliau utarakan pada perayaan Natal Nasional 2014 yang lalu menjadi pertaruhan besar Presiden di mata masyarakat Papua. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat merekomendasikan agar 1. Presiden perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan peristiwa pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua, Presiden Jokowi harus memastikan agar Jaksa Agung bekerja secara profesional serta independen dan mempercepat pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi korban dalam kasus Paniai. Pasal serta kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kasus Paniai merupakan contoh salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya di Paniai, Papua. Negara Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai manusia, kita tidak seharusnya melakukan pelanggaran seperti penganiayaan, kekerasan, dan sebagainya terhadap manusia lainnya. Bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.